Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar sosial ekonomi dan budaya di kawasan perbatasan yang telah memberikan kesempatan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan terlebih diri dahulu. Perkenalkan, saya Zulfa Nabila bersama dengan rekan saya yaitu Mariska, Aisyah, Agul, Gebi, Ocha, Nabila, Semit, dan Nazril. Nah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kawasan perbatasan yaitu di Indonesia dan Papua Nugini. Kami di sini akan membahas dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan kami membuat video ini yang pertama yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugas yang telah diberikan, yang kedua sebagai penambah wawasan kami tentang kawasan perbatasan khususnya yaitu di Indonesia dan kawasan Papua Nugini. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan kepada materi, yaitu pada aspek budaya. Di sini saya akan menjelaskan aspek penting dalam perdagangan di Papua. Yang pertama yaitu perdagangan hasil alam, seperti dalam hasil bumi. Jadi produk seperti ubi, jagung, dan buah-buahan lokal itu dijual di pasar tradisional. Yang berikut yaitu dari hasil laut. Jadi Papua kaya dengan hasil laut seperti ikan, kepiting, dan udang yang diperdagangkan di pasar lokal maupun diekspor ke daerah lain. Sebagian besar masyarakat di kawasan perbatasan Papua Nugini hidup dari kegiatan pertanian. Bentuk aktivitasnya itu ada tanaman pokok seperti ubi jalar, sagu, dan pisang adalah tanaman utama yang ditanam untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu ada juga perkebunan komoditas. Perkebunan komoditas ini seperti kakao, kelapa, dan kopi ditanam di skala kecil untuk dijual ke pasar lokal maupun lintas batas. Lalu ada juga sistem pertanian. Jadi, sistem pertanian ini sebagian besar petani menggunakan metode tradisional dengan alat sederhana dan mengandalkan kondisi alam. Bukti nyatanya itu ada perkebunan kakao di wilayah perbatasan seperti di Vanimo atau Papua Nugini menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat. Lalu di bagian industri lokalnya itu ada kerajinan lokal dan industri rumah tangga, di mana kerajinan tangan adalah salah satu kegiatan kreatif yang mendukung pendapatan masyarakat setempat. Bentuk aktivitasnya itu ada produk kerajinan seperti ukiran kayu, anyaman, dan perhiasan dari kulit kerang adalah yang paling terkenal. Lalu ada juga industri rumahan yang dimana beberapa produk juga memproduksi makanan olahan seperti sagu kering atau minuman fermentasi dari kelapa. Bukti nyatanya itu seperti produk kerajinan tangan dari kawasan perbatasan sering dijual di pasar tradisional dan disukai oleh wisatawan yang berkunjung ke Papua Nugini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang budaya di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini itu memiliki budaya yang kaya mencakup tradisi, adat istiadat, dan bahasa. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tradisi. Jadi, salah satu tradisi utama di wilayah ini adalah ritual Arawai. Nah, ritual Arawai itu dilakukan oleh suku Kanu. Nah, ritual ini itu melibatkan pengumpulan makanan lokal untuk musyawarah, baik antar sesama anggota, suku maupun dengan pemerintah. Dalam prosesnya, tanaman seperti kumbili, tebu, dan pisang itu dikumpulkan di tempat khusus. Dan setelah ritual selesai, hasilnya itu akan dibagikan kepada semua peserta sebagai simbol kesepakatan dan kebersamaan. Dan kedua itu ada adat dan istiadat. Jadi, masyarakat di perbatasan itu memiliki adat istiadat yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan toleransi. Misalnya tuh dalam pelaksanaan acara adat seperti pernikahan dan upacara keagamaan. Nah, masyarakat dari kedua sisi perbatasan sering ikut serta. Nah, hal ini itu menciptakan suasana harmonis meskipun terdapat perbedaan budaya dan latar belakang etnis. Baik, saya akan melanjutkan budaya sosial yang ada di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua. Yang ketiga itu ada bahasa yang digunakan di wilayah perbatasan sangat beragam. Masyarakat Skov misalnya menggunakan bahasa Skov sebagai bahasa lokal, tetapi juga menguasai bahasa Indonesia dan Tok Pisin atau Pidgin yang merupakan bahasa Kreol di Papua Nugini. Penggunaan berbagai bahasa ini mencerminkan interaksi sosial yang tinggi antara masyarakat Indonesia dan Papua Nugini. Namun, ada kekhawatiran bahwa bahasa Skov mulai terpinggirkan oleh bahasa Indonesia.
akibat peningkatan penggunaan bahasa tersebut dalam pendidikan dan aktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, budaya di wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini menunjukkan dinamika interaksi sosial yang kuat antara dua negara dengan latar belakang budaya yang berbeda, menciptakan identitas unik bagi masyarakat perbatasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang sosial di daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, jadi Indonesia itu berbatasan langsung dengan laut dan darat Papua Nugini. Nah, jadi kondisi geografis mereka ini antara kedua negara ini sangat dekat. Terus mereka ini ada yang namanya lintas batas. Nah, jadi untuk melewati lintas batas ini ada pintu utamanya. Seperti kita mau masuk ke mana gitu kan pasti ada pintunya. Nah, jadi yang pertama itu ada satu kota dan beberapa kabupaten. Yang pertama ada kota Jayapura dan yang kedua ada Kabupaten Jayapura dan yang ketiga ada Kabupaten Kenop. Nah, jadi ini adalah ketiga pintu yang bisa kita akses atau yang bisa diakses masyarakat Papua Nugini untuk datang ke Indonesia atau ke daerah Papua yang berada di Indonesia untuk melakukan perdagangan mungkin atau berbelanja bahan pokok yang tidak tersedia di daerah Papua Nugini. Begitupun sebaliknya, warga Indonesia pun bisa pergi ke Papua Nugini untuk melakukan sumber daya yang ada di Papua Nugini tetapi tidak ada di Indonesia. Tantangan kehidupan di perbatasan Papua Nugini mencakup berbagai aspek. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Kawasan perbatasan ini seringkali tertinggal dalam pembangunan dibandingkan dengan daerah lain. Misalnya, distrik Muara Tami di Papua memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tetapi kurangnya investasi dan pemerhatian pemerintah menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang buruk seperti jalan dan fasilitas kesehatan menghambat mobilitas dan akses masyarakat ke layanan dasar. Banyak kampung terisolasi sehingga sulit bagi penduduk untuk menjangkau pasar atau pusat layanan. Nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat perbatasan khususnya di Papua perlu mendapatkan perhatian khusus akibat interaksi yang intensif dengan negara tetangga. Interaksi tersebut berupa aktivitas ekonomi, sosial maupun budaya. Sebagai negara yang berdampingan dengan Papua Nugini menjadi faktor penting untuk dianalisis tinjau dari kekuatan dan ketangguhan masyarakat. Interaksi sosial dapat melalui perkembangan teknologi, sosial, budaya yang menjadi penyebab tergerusnya kearifan lokal di daerah tersebut. Meskipun mereka sering berinteraksi dengan negara tetangga, akan tetapi masih mempertahankan keutuhan NKRI dengan menghormati budaya asing yang masuk tanpa meninggalkan budaya asli yang dimilikinya. Good plade long you plau la visitors come long Indonesia come cross long Papua New Guinea. Now me play start one time. Me plau them talk lik story about now. Kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini punya budaya yang beragam, tetapi terkadang sulit menyatukannya karena perbedaan bahasa dan adat. Ekonomi di sana punya potensi besar, terutama perdagangan, tetapi terhambat oleh infrastruktur dan aturan yang rumit. Sosialnya juga penuh tantangan seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan. Intinya, butuh kerjasama Indonesia dan Papua Nugini untuk membangun kawasan perbatasan yang lebih baik. Dengan menghargai perbedaan budaya dan mengatasi masalah, perbatasan itu bukan penghalang tetapi menjadi peluang. Itu saja materi singkat tentang kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.